Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wal 'aqibatu lil muttaqin. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sungguhnya berdakwah di jalan Allah adalah jalannya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ciri khas yang baik yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah puncak daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perang. Adalah puncak daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu lillah. Ayuhal muslimuna ibadallah, sekarang di ma'had ini kita berada di dalam lingkungan dakwah fi sabilillah. Di ma'had ini, di Ma'had Al-Hunafa yang kita cintai ini, kita semua sebenarnya sedang berdakwah fi sabilillah. Kita semua datang dari berbagai macam daerah. Di sini kita mengajarkan, di sini kita mempelajari ilmu-ilmu fikih, ilmu hadis, akidah. Di sini para santri selama 4 jam kurang lebih setiap hari mereka memfokuskan untuk duduk menghafal Al-Quran. Ayuhal muslimuna ibadallah, ketahuilah di luar sana ada umat yang menunggu kalian. Ada orang tua kalian yang berharap untuk kalian keluar dari sini menjadi anak-anak yang soleh. Untuk kalian keluar dari sini, salah satu atau banyak di antara kalian adalah orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, pada khutbah Jumat kali ini khatib akan menjelaskan beberapa poin yang sering kita dengar, poin yang sering kita lalaikan dalam menuntut ilmu. Adapun yang pertama, ayuhal muslimuna ibadallah, yang harus diperhatikan oleh seorang muallim, yang harus diperhatikan oleh seorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang talibul ilm, yang sering terlupakan adalah al-ikhlas. Al-ikhlas adalah inti dan ruhnya agama Islam. Tanpa adanya ikhlas tidak akan berguna ilmu sebanyak apapun yang kita punya. Tanpa adanya ikhlas tidak akan berguna amalan sebanyak apapun yang kita amalkan. Tanpa adanya ikhlas tidak akan pernah berguna harta sebanyak apapun yang kita infakkan. Ayuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim.
qulillaha a'budu mukhlishan lahuddini fa'budu ma syi'tum min duni. Dalam ayat yang semua kita hafal, yang semua khatib yakin, semua dari kita adalah menghafalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayuhal muslimuna ibadallah, jadilah kalian orang-orang yang ikhlas ketika kalian menuntut ilmu, ketika kalian duduk di majelis ilmu, ketika kalian berada di jam-jam kelas. Jadilah orang-orang yang ikhlas ketika kalian menulis pelajaran, ketika kalian duduk di dalam halaqah. Jadilah orang yang ikhlas ayuhal muslimuna ibadallah, agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kalian, bukan hanya sekedar duduk, bukan hanya sekedar masuk kelas. Ayuhal muslimuna ibadallah. Poin yang kedua yang sering didengar oleh kita, yang sering dilalaikan oleh seorang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah talibul ilm. Wahai para muallim, wahai orang yang mengaku dirinya adalah talibul ilm, wajib bagi kalian untuk mengharapkan pahala daripada pelajaran yang kalian sedang pelajari. Wajib bagi seorang muallim untuk mengamalkan, untuk mengharapkan pahala daripada pelajaran yang ia ajarkan. Jangan pernah berharap pahala dari manusia. Jangan pernah berharap balasan daripada manusia. Jangan pernah takut untuk menasihati santri jangan pernah takut untuk menasihati santri. Takut kalau kita dicap sebagai ustadz yang keras. Takut kalau kita dicap sebagai orang yang kaku. Jangan pernah kita untuk takut dicap sebagai orang yang kaku dalam berdakwah fi sabilillah. Ayuhal muslimuna ibadallah, tempuhlah dakwah fi sabilillah seperti yang Allah gambarkan, seperti para nabi ketika mereka berdakwah, mereka berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, wahai kaumku, ketika aku berdakwah kepada kalian, aku tidak pernah mengharapkan balasan apapun daripada kalian. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani, yang mengganjarku adalah Rabb yang menciptakanku. Afala ta'qilun, apakah kalian berfikir? Ayuhal muslimuna ibadallah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya terdapat harta seluas langit dan bumi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang apabila ia berkata jadilah, maka sesuatu itu pasti akan jadi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur dan tidak pernah pantas untuk tidur. Ayuhal muslimuna ibadallah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat, adalah seorang manusia yang paling baik yang pernah lahir di atas muka bumi, tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan laki-laki. Ayuhal muslimuna ibadallah, beliau radhiyallahu anhu telah mencontohkan kepada kita apa itu definisi daripada ikhlas. Abu Bakar As-Siddiq telah menginfakkan hartanya semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar As-Siddiq membeli budak-budak yang lemah, membeli budak-budak yang tidak mempunyai kedudukan, membeli budak-budak yang tidak mempunyai skill-skill, dikarenakan budak-budak tersebut telah disiksa oleh tuannya, dikarenakan budak-budak tersebut telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Bakar As-Siddiq telah membeli Bilal bin Rabah, kemudian membebaskannya. Abu Bakar As-Siddiq telah membebaskan Zinirah, budaknya orang Rum, kemudian membebaskannya. Dan masih banyak lagi yang lain, budak-budak yang beliau radhiyallahu anhu bebaskan. Ayuhal muslimuna ibadallah, ayahnya sampai berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya bunayya, inni araka tabta'u min ha'ula'i abud, falau ishtaraita rijalan aqwiya yu'inuka 'ala ma anta fih. Wahai anakku, aku melihat engkau membeli budak-budak yang tidak ada gunanya, yang tidak bisa membantumu dalam pekerjaan, yang tidak mempunyai skill. Kenapa engkau tidak membeli budak yang kuat untuk membantumu dalam pekerjaanmu? Ayuhal muslimuna ibadallah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada ayahnya, innama uridul ladzi urid. Wahai ayahku, sesungguhnya aku ingin yang aku inginkan.
Atas ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan Abu Bakar dengan ayatnya, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Abu Bakar As-Siddiq telah Allah muliakan dengan ayat yang nanti sampai hari kiamat kaum muslimin akan membacanya, wa sayujannabuhal atqa, neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang ketika dia berinfak niatnya adalah untuk mensucikan jiwanya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, ketika dia berinfak dia tidak mengharapkan balasan daripada siapapun. Illa batigha wajhi rabbihil a'la, kecuali ia mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan pasti ia akan ridho. Ayuhal muslimuna ibadallah, para ulama tafsir sepakat bahwasanya ayat ini turun untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk kita menjadikan Abu Bakar panutan, untuk kita menjadikan Abu Bakar panutan bagaimana ia merealisasikan apa itu definisi daripada ikhlas yang sebenarnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, perkara yang ketiga yang sering kita dengar tapi sering kita lalaikan, wahai para muallim, wahai para santri, wahai orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah thalibul ilm, wajib bagi kalian untuk menjaga ilmu dan amal. Sungguh-sungguhlah kalian atas dua perkara ini. Sungguh-sungguhlah kalian untuk meluangkan waktu kalian untuk dua perkara ini. Keluarkan semua pengorbanan kalian untuk dua perkara ini. Ayuhal muslimuna ibadallah, kita sering mendengar bahwasanya orang yang mempunyai ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dan kita tahu pasti ayuhal muslimuna ibadallah, barang siapa yang memiliki ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke neraka jahanam sebelum orang-orang yang berzina, sebelum orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai, waladhdallin, bukan juga jalan-jalan orang yang sesat. Ayuhal muslimuna ibadallah, para ulama tafsir menafsirkan orang-orang yang Allah murkai mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang yang sesat mereka adalah orang-orang Nasrani. Orang Yahudi mereka dicap sebagai orang yang dimurkai karena mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka punya. Orang-orang Nasrani telah sesat karena mereka beramal tetapi mereka tidak mempunyai ilmu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ayuhal muslimuna ibadallah, perkara yang terakhir yang sering kita dengar tapi sering kita lalaikan adalah bahwasanya seorang muallim harus semangat, harus sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia mengajarkan muridnya agar muridnya tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbesit di hati kita, yang penting saya sudah masuk kelas, yang penting saya sudah menyampaikan apa pelajaran yang saya diamanahi. Jangan sampai kita duduk di halaqah, yang penting saya sudah duduk sesuai dengan job saya. Tapi ayuhal muslimuna ibadallah, siokianya bagi seorang muallim memohon, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak didiknya menjadi orang yang soleh, agar anak didiknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang nomor satu yang paling banyak meriwayatkan hadis, adalah imamnya kebenaran. Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dawsi al-Yamani adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ibunya masih dalam keadaan kafir. Abu Hurairah selalu mengajak ibunya setiap hari untuk masuk Islam. Tapi setiap kali itu pula ibunya
menolak dakwahnya. Abu Hurairah setiap hari mengingatkan ibunya akan kerasnya azab Allah, tapi setiap kali itu pula ibunya enggan mendengar Abu Hurairah. Ayuhal muslimuna ibadallah, pada suatu hari Abu Hurairah sedang berdakwah kepada ibunya. Karena saking jengkelnya, ibunya sering mendengar kalimat yang berulang-ulang. Ibunya pun marah. Dan ketika itu saking marahnya, ibunya mencaci Rasulullah. Mencaci Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah perkataan yang tidak pantas di depan Abu Hurairah. Abu Hurairah menangis, berlinang air matanya. Ia sedih sahabatnya dicaci maki. Ia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlinang air mata. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berdakwah kepada ibuku hari ini. Kemudian ia berkata perkataan yang tidak pantas kepadamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, "Tinggalkan saja ibumu. Jangan engkau tinggal satu rumah bersama ibumu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak berkata, "Engkau tidak ada dosa bagimu atas dosa yang ibumu perbuat." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke langit karena Rasulullah tahu hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengangkat tangannya ke langit. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kemudian Abu Hurairah pulang, mendapati pintu rumahnya tertutup. Yang biasanya pintu rumahnya tidak pernah tertutup. Ia mendengar suara air yang mengalir di dalam rumahnya. Kemudian tiba-tiba ibunya datang. Ibunya keluar dari rumah tersebut dengan menggunakan hijab. Dan ia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ayuhal muslimuna ibadallah. Ketahuilah bahwasanya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kemudian Abu Hurairah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menangis bahagia. Setelah sebelumnya dia datang kepada Rasulullah dengan tangisan kesedihan. Rasulullah pun berdoa lagi kepada Abu Hurairah, "Allahumma habib ubaidaka hadza ila kulli mu'min." Ya Allah, buatlah seluruh kaum mukmin mencintai Abu Hurairah. Kemudian setelah beberapa bulan, Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang mukmin pun bertemu denganku, pasti ia akan mencintaiku. Tidak ada seorang mukmin pun yang mendengar namaku sampai hari kiamat, kecuali pasti ia akan mencintaiku." Allahumma rzuqna hubba Abi Hurairah. Allahumma rzuqna hubba Abi Hurairah. Allahumma rzuqna halawata ta'limil Qur'an. Allahumma rzuqna halawata ta'limil Qur'an. Allahumma rzuqna halawata ta'limil Qur'an. Allahumma rzuqna halawata ta'limi ma'alimiddin. Allahumma rzuqna halawata ta'lima ma'alimiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.